penulis kitab PL itu? Musa, Yeremia, Yesaya, Daniel, Daud, Salomo, dan sebagainya. Kan mereka penulis kitab PL kan. Mereka kan hidup di zaman yang berbeda. Latar belakang pendidikan beda. Latar belakang pekerjaan berbeda. Tingkat kecerdasan berbeda. Latar belakang sukunya berbeda. Warna kulitnya juga mungkin berbeda. Budayanya juga berbeda. Dan banyak di antara mereka itu tidak pernah bertemu muka satu dengan yang lain. Lebih menarik. Sekalipun para penulis kitab PL itu memiliki banyak perbedaan seperti saya jelaskan di atas tadi. Tapi inti pesan firman Tuhan yang mereka tuliskan dari Kejadian sampai dengan kitab terakhir dari kitab Perjanjian Lama. Isi pesannya, tujuan pesannya, makna pesannya. Tidak ada yang saling bertolak belakang atau kontradiksi. Tidak ada yang saling bertentangan. Tidak ada yang saling menyerang. Tidak ada yang saling mengecilkan, bahkan juga merendahkan. Di antara para sesama nabi, penulis kitab PL dan juga isinya, yang isi firman Tuhan mereka, nggak ada sama sekali bertentangan. Semua benang merah yang mereka catat dari setiap kitab itu, bicara tentang karya pekerjaan Tuhan. Mulai dari penciptaan, bumi, langit, dan segala isinya, juga penciptaan manusia, kejatuhan manusia ke dalam dosa dan hawa, dan juga proses Tuhan menawarkan jalan keselamatan, pengampunan dosa dari manusia yang pertama. Itu isinya sebenarnya. Nah, yang berikutnya, ada bukti praktis kitab-kitab di Perjanjian Lama telah menjadi standar kebenaran. Artinya kitab Perjanjian Lama itu sebagai bukti bahwa dia adalah firman Tuhan. Nyata-nyatanya. Dan ini dicatat dalam sejarah. Sudah banyak menobatkan, sudah banyak mengubah totalitas kehidupan manusia di era-era perjanjian. Ambil contoh. Kehidupan Abraham. Kalau pada akhirnya dia dijuluki sebagai nenek moyang beriman. Itu pasti diawali karena perjumpaannya, pertobatannya dia kepada Kristus. Karena perjumpaan dan pertemuannya dia dengan Tuhan catat dalam perjanjian lama. Contoh yang kedua, Musa. Musa itu orangnya menderang. Sangat merasa dia paling punya banyak kelemahan di bawah orang lain. Tetapi dia bisa berubah. Percaya diri. Diawali dari mana? Pertobatan perjumpaannya dia dengan Tuhan. Dan itu banyak dicatat dalam kitab perjanjian lama. Masih banyak lagi kita yang lain. Yang berikutnya adalah keempat, bukti arkeologis. Bahwa kita perjanjian lama juga adalah firman Tuhan. Fakta sejarah nih. Membuktikan penemuan dan runtuhan kota-kota yang kuno seperti Jericho. Atau tepi barat. Sekarang di Palestina ini. Masih ada sampai sekarang. Walaupun itu sudah ribuan tahun berlalu. Peristiwa runtuhnya tembok Jericho kan. Tapi masih ada kok sekarang. Berarti apa yang dicatat oleh kita dalam PL. Benar apa adanya. Ya. Misalkan bukti prasasti Moab. Abad yang ke-9 sebelum Masehi. Sebelum perjanjian baru, sebelum Israel. Menyebutkan Raja Omri. Ya. Dari Israel. Berperang melawan orang Moab. Ini mengonfirmasi, memberitahu isi dari dua raja-raja. Yang kan bukti prasasti Telden. Yaitu batu bertulis yang memuat frasa rumah Daud. Membuktikan kebenaran bahwa pernah muncul, lahir ke muka bumi ini. Namanya dinasti Raja Daud, kerajaan Daud. Yang ketujuh, bukti naskah laut mati. Atau seringkali singkat dengan Qumran. Itu penemuan naskah-naskah kita perjanjian lama. Yang berusia ribuan tahun. Dari abad pertama sampai abad yang kedua. Menunjukkan kesesuaian yang sangat tinggi dengan teks. Mosred membuktikan integritas dan ketetapan penyalinan naskah PL dari waktu ke waktu. Artinya bukti naskah laut mati ini mengkonfirmasi bahwa kita perjanjian lama pernah ada.
Ya sekarang ditata dalam kitab perjanjian lama. Firman Tuhan itu dalam kitab perjanjian lama. Gak ada yang omong kosong. Gak ada yang dongeng. Gak ada yang fiktif. Kurang. Isi kitab perjanjian lama firman. Yang delapan, bukti silinder Kores. Dokumen ini memberikan konfirmasi pemberitahuan kebijakan Raja Kores. Keputusan maksudnya ya. Kebijakan Raja Kores. Agung dari Persia. Iran sekarang ini. Yang mengizinkan bangsa pembuangan termasuk Israel. Orang Yahudi. Boleh kembali ke tanah mereka, tanah Kanan. Dalam bangun bait Allah. Dan ini dicatat di dalam kitab Esra. Misalnya nggak sampai sekarang. Persia ada. Hanya namanya bisa berubah menjadi negara Iran. Berarti artinya apa? Sumber informasi firman Tuhan dalam kitab perjanjian lama benar adanya. Bisa dibuktikan dengan berbagai cara. Maka dari sini kita mengambil kesimpulan, saudara. Lengkaplah sudah saudara. Kita perjanjian lama. 100% berasal dan bersumber dari Tuhan. 100% firman-Nya Tuhan. Makanya kan demikian kita harus